Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Karun Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini di bulan Ramadan? Semoga sehat selalu dan juga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam acara podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber. Ada Ustazah Sabdia. Beliau adalah salah satu pengajar di SMP IT Karun Hasanah Banjarbaru. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini Ustazah Sabdia terlihat sangat berenergi sekali sepertinya. Karena hari ini kita temanya akan membahas tentang lambung saja ya. Tentang lambung. Tentang makanan yang aman dicerna saat berpuasa untuk lambung. Nah, ini Ustazah, tema kita kan berhubungan dengan lambung. Kalau saat puasa sekarang ini kan kadang-kadang kita itu ketika menahan lapar selama kurang lebih 12 jam saja ya. Ketika berbuka itu kita itu terkadang suka kalap saja ya. Suka kalap itu hawa nafsu kita untuk makan tuh lebih tinggi ketika berbuka. Nah, itu tuh ketika pengen itu terkadang kita akan mengambil semua makanan yang ingin kita lahap sehingga itu berbahaya untuk kesehatan lambung gitu saja. Ngomong-ngomong tentang kesehatan lambung, apa saja Ustazah makanan yang aman untuk lambung saat berpuasa? Oke, terima kasih atas kesempatannya Ustazah Okta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menemukan kita di sini dalam keadaan sehat ya, nikmat sehat dan juga nikmat iman. Nah, alhamdulillah. Baik, Islam mengajarkan kita itu untuk menjaga kesehatan tubuh ya terutama dan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Nah, terutama saat ini yaitu saat berpuasa. Adapun makanan yang aman untuk di lambung itu ya sudah ini sebenarnya lebih keterkaitan kepada kandungan gizi dan juga panduan kesehatan. Ya. Nah, adapun saat berpuasa, lambung kita itu kan tidak menerima asupan makanan dan asupan minuman selama beberapa jam tuh. Nah, oleh karena itulah, ya kita itu diperlukan memilih makanan yang tepat untuk lambung agar apa? Agar meminimalisir resiko iritasi atau kerusakan pada lambung ya. Nah, terutama sekali itu apabila ada yang sudah ada penyakit bawaan tuh seperti MAH. Nah, mari kita simak bersama-sama apa itu beberapa makanan yang aman untuk lambung saat kita berpuasa. Ya. Nah, kita perlu memilah ya dalam hal kandungan apa yang bagus untuk lambung, yaitu yang pertama adalah yang mengandung buah-buahan yang segar dan juga sayuran yang segar. Nah, kira-kira nih sejak apa suka gak makan buah dan sayur? Of course tuh ya. Of course. Soalnya buah-buahan itu yang paling saya suka itu adalah buah mangga. Nah, itu bagus nggak Ustazah menurut saya? Good, bagus sekali. Nah, kalau sayur? Kalau sayur agak kurang suka Ustazah. Karena rasanya itu terlalu apa ya, seperti rumput-rumputan. Ya Allah, rumput-rumput. Nah, kalaupun tidak suka, setidaknya ada satu nih yang disukai, apa kira-kira? Saya sukanya itu sawi. Sawi. Tapi bagi Ustazah Okta yang nggak punya penyakit mah nggak masalah ya. Oh iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau ada yang penyakit mah, sayur sawi itu ternyata mengandung banyak gas kalau masuk di dalam perut kita. Jadi nggak baik untuk penyakit lambung. Berarti yang penyakit mah itu sebaiknya berhati-hati saja ya? Iya, perlu dipilah-pilih ya, yang aman. Nah, kemudian kenapa kita harus memakan buah dan sayur? Itu dikarenakan mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan membantu menjaga kesehatan lambung. Selain kandungan buah dan sayur, kita juga harus memperhatikan kandungan protein rendah lemak. Ya, lemak nih, garis bawahi lemaknya ya. Jadi kenapa ada lemaknya? Karena contoh protein itu kan ada salah satunya ayam tuh, daging ayam. Tapi daging ayamnya itu pilih jangan yang ada kulitnya.
Padahal itu yang paling enak Nah, Ustazah. itu yang paling enak, Masya Allah. Biasanya yang malah diperebutkan itu bukan dagingnya tapi kulitnya, Kulitnya. kalau ayam. Itu sayang banget. Ternyata kurang bagus saja ya untuk Kurang lambung. bagus. Iya betul, karena mengandung lemak. Tapi protein yang selain ayam juga ada pada di ikan ya. Ikan yang mengandung omega 9 banyak itu kan pada ikan ya. Nah, ikan juga ada telur. Nah, itu bisa dicerna dengan mudah oleh lambung ya dan memberikan sumber energi yang dibutuhkan saat berpuasa. Nah, itu adalah protein yang rendah lemak. Kemudian ada lagi kandungan yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengandung karbohidrat kompleks. Karena tanpa karbohidrat ya kita nggak ada energi puasa. Ya. Betul. Nah, sumber energinya itu ada di kandungan karbohidrat. Nah, di sini karbohidrat kompleks seperti apa? Contohnya ya, kayak roti, gandum. Nah, nasi merah tuh bagus ya, oatmeal. Nah, itu semua mengandung serat juga dan mudah dicerna oleh lambung. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya adalah apa? Selain banyak makanan padat, kita juga harus nih Cairan saja. cairan, Perlu harus cairan minum. tubuh ini. Oke, betul sekali, air putih ya. Nah, air putih itu sangat penting untuk menjaga kesehatan lambung dan membantu menjaga tubuh supaya kita itu tidak terhidrasi saat berpuasa. Karena apa? Secara biologis di tubuh kita air itu kita memerlukan air sehari itu dalam tubuh kita ada mengandung 70% air sebenarnya. Nah, makanya supaya kita tidak terhidrasi, minumlah air putih sesuai Takarannya. sesuai takarannya. 2 liter sehari kalau nggak 2 salah. liter sehari. Oh ya. Berarti pemirsa semua, ini Ustazah ya. Untuk lambung kita aman itu kita memerlukan buah-buahan, Betul. sayur-sayuran, protein, Iya. karbohidrat, dan tidak kalah penting adalah air. Kalau airnya air teh itu lebih bagus nggak Ustazah? Nah, kira-kira air apa yang kira-kira lebih bagus? Air putih. Ya, lebih bagus air putih ya. Walaupun kata orang kan air teh itu mengandung gula. Gula itu untuk energi juga ya, tapi tidak semua gula itu baik. Lebih baiknya berarti yang murah-murah aja sih ya, yang murah dan bisa ditemukan di mana saja, yaitu air putih. Nah, selanjutnya saja saya ngomong-ngomong tentang lambung saja ya, saya mau bertanya. Selain kan tadi ada yang makanan yang aman untuk lambung, otomatis ada lawannya. Nah, ada makanan-makanan yang tidak aman untuk lambung saja ya. Betul. Nah, saya mau tanya saja, makanan apa saja yang tidak aman untuk lambung? Karena takutnya tiba-tiba sakit kan lambung kita, alhasil malah batal puasanya saja ya. Nah, itu makanan apa aja saja? Nah, tadi ya, selain makanan yang harus kita konsumsi, melihat dari beberapa kandungan supaya kita berenergi saat berpuasa ya. Nah, ada juga beberapa makanan yang sebaiknya itu dihindari saat berpuasa. Karena apa? Karena dapat ibarat kayak apa ya, kayak bumerang. Nah, dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan pada lambung ya. Nah, terutama ini yang punya penyakit MAH ya. Walaupun nggak punya penyakit MAH pun kan lambung kita itu beradaptasi ya, apalagi di awal-awal puasa. Nah, jadi harus dihindari dulu makanan yang bisa menyebabkan kerusakan pada lambung. Ya, pertama yaitu makanannya antara lain yang satu adalah makanan pedas. Nah, padahal itu enak saja. Wah, wokta apalagi level berapa wokta? Level 20 biasanya. Nah, Iya. makanan pedas saja ya. Karena apa saja kalau makan pedas? Betul sekali. Makanan pedas itu dapat memicu produksi asam lambung dan menyebabkan iritasi pada lambung. Walaupun ya ada sebagian orang tuh lambungnya tahan tuh dengan yang pedas-pedas tuh. Tapi di awal-awal puasa sebaiknya dihindari lah. Gitu ya. Kemudian selain makanan pedas juga ada makanan yang berlemak dan berminyak. Nah, itu enak juga saja. Makanan-makanan itu kayaknya semuanya makanan-makanan itu enak disantap tapi tidak bagus untuk lambung. Betul, dia tidak bersahabat Tidak sekali. bersahabat. Apa itu kira-kira makanan berlemak dan berminyak? Biasanya itu nasi padang, itu Nah, berlemak semua, berminyak iya. semua, gorengan Nah. saja. Nah, itu gorengan tuh sudah paling kayaknya
sajian kedua setelah kurma wajib. Iya, betul sekali itu. Nah, jadi makanan berminyak ya, kayak makanan berlemak-lemak kayak santan itu loh. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian juga yang digoreng-goreng. Terus seperti apa dong yang supaya sehat tadi? Ya, gimana itu? Kan semuanya yang berminyak berlemak tuh enak ya. Ya, Nah, sebaiknya gimana? sebaiknya kita beli yang sehat-sehat. Sehat-sehat ya, setidaknya kan ada alternatif tuh, ada mungkin yang direbuskan dulu Iya. untuk disantap di awal berbuka ya. Direbus, dikukus saja ya. Betul sekali. Nah, kemudian makanan berlemak dan berminyak itu dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan resiko iritasi juga pada lambung. Nah, jadi lambat dia proses pencernaannya dikarenakan Berminyak tadi. berminyak ya, berlemak. Nah, selain itu ada juga makanan yang asam. Itu Contohnya lebih ke buah-buahan ya, contohnya kayak jeruk, tomat, Lemon. dan cuka lemon ya. Nah, dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Nah, ini pengalaman sedikit saja ya. gimana saja, bagi-bagi saja pengalamannya. Ya, dulu itu waktu apa ya? Ya tadi, karena kita kan sebenarnya mau berbuka itu kita tuh membutuhkan tuh tidak semua makanan ya yang Ya. harus kita santap, tapi setidaknya apa yang ada di hadapan itu sebenarnya sudah melegakan dahaga, haus dan lapar kita kan ya. Nah, tapi saat itu saya itu tuh nggak kepikiran gitu kan, di hadapannya ada nih jeruk nih, saat itu lagi kering banget bibir. Saya makanlah jeruk itu, walaupun itu sebenarnya nggak asam sih, tapi karena saya punya penyakit lambung ya. Nah, saat itu tuh akhirnya terjadilah dilarikan ke Terjadilah apa yang tidak ingin terjadi. iya, kemarin itu mau nggak mau dilarikan ke kemana ya, ke bidan yang Ke bidan, terdekat. ha. Nah, harusnya enggak. Ternyata ini karena Ustazah Safiah makan jeruk itu, Iya, makanya dilarikan ke bidan. asam lambungnya naik Karena Nggih, jeruk. karena jeruk. Ya kan tuh pantangan banget buat mah ya. Iya, betul. Nah, itu jadinya mungkin iritasinya itu jadi bertambah. Ya, Kaget saja, kaget, kaget. betul sekali. Ibarat lambung tuh dia shock berat. Betul, betul. Ya, seperti itu sih ya. Nah, tadi ada apa aja saja? Tadi ada makanan pedas, gorengan, terus yang berlemak berminyak itu saja ya. Terus juga yang makanan yang asam-asam itu sebaiknya dihindari dimakan saat berbuka puasa untuk lambung kita agar terjaga. Iya, betul Itu saja ya. sekali. Nah, baik saja dari perbincangan kita kali ini, apakah Ustazah Safiah ini ada pesan untuk Permisa Podcast tentang lambung kita agar lebih terjaga? Tinggi, betul. Ada sedikit banyaknya ya. Nah, pesan penting untuk memilih makanan yang tepat saat berbuka puasa itu dalam menjaga kesehatan lambung ya. Terutama pilihlah makanan yang mengandung serat, protein rendah lemak, karbohidrat kompleks, dan minumlah banyak air putih ya. Nah, hindari makanan apa? Tadi makanan yang pedas, tuh berlemak dan berminyak ya, serta makanan asam. Selain itu penting juga untuk memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi, terutama pada saat berbuka puasa di bulan Ramadan ini ya. Nah, pastikan makanan yang dikonsumsi kita itu segar dan bersih. Nah, pastinya enak tuh bikin sendiri dah. Ya betul, karena Ustazah Safiah ini senang masak di rumah, pemirsa. Nah, berarti begitu saja ya, meskipun kita itu kayak saya nih, meskipun saya senang pedas, senang goreng-gorengan, tapi ketika berpuasa lebih baik dihindari. Meskipun kita merasa bahwa kita ini kuat gitu ya Ustazah ya, takutnya itu nanti entah itu di hari kedepannya itu bermasalah untuk lambung kita. Betul sekali. Nah, seperti itu. Baik, Ustazah Safiah, terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang di podcast Kerhasana kali ini. Nah, pemirsa semua, sekian acara bincang-bincang kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Safiah bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya bersama narasumber yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Kerhasana yang insya Allah akan tayang di setiap bulan Ramadan.
Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.